Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan kekuatan setengah dewa. Prajurit Dewa Perunggu 1-5 tingkatan. Begitu juga dengan tingkatan Prajurit Dewa Emas, Kesatria Dewa Perunggu, Kesatria Dewa Emas, Jenderal Dewa Perunggu, Jenderal Dewa Emas, Jenderal Dewa Berlian. Dan untuk tingkatan Panglima Dewa Perunggu, itu dibagi 1-3. Begitupun Panglima Dewa Emas, Panglima Dewa Berlian. Untuk setiap bintang, memiliki tingkatan awal, menengah, akhir, puncak. Kaisar Dewa Jahat tidak berhenti sampai di sana. Ia kembali memanggil beberapa jenderalnya dan memerintahkan mereka untuk melakukan rencananya. Setelah itu, Kaisar Dewa Jahat langsung menghilang dari tempatnya. Jauh dari alam dewa, di dimensi kecil milik Bai Luan dulu. Kini pria tua yang bernama tak lain Tukul muncul sambil menghela nafas panjang. Aku yakin dengan kemunculan teknik penghancur jiwa yang aku ajarkan ke Bolong, pasti akan membuat Kaisar Dewa Jahat bergerak dengan gila saat ini. Hal ini mungkin akan memperlambat perjalanan Tuan Muda ketiga dan 5 menuju puncak. Gumam Tukul. Tak lama ia tersenyum licik. Tapi ini bagus juga, agar mereka melihat betapa ganasnya dunia kultivator, kekeh Tukul. Pandangan Tukul kini mengarah ke arah timur. Anak itu akhirnya mau berkultivasi setelah sekian lama, kata Tukul tersenyum senang. Saat ini Bai En terlihat dikelilingi oleh aura yang menyembah ke segala arah. Tekanan aura tersebut tak berhenti sampai di sana, ia masih terus menyebar dengan ganas. Wus, bam, bam, bam. Entah berapa kali terdengar suara ledakan dari dalam tubuh Bai En. Tak lama kemudian Bai En langsung membuka matanya. Hehe, akhirnya aku berhasil menerobos, gumam Bai En terkekeh senang. Jangan senang dulu, adikmu saat ini menerobos dengan pesat. Jika kau malas maka kau akan dihajar oleh adikmu karena saat ini ia lebih kuat darimu. Bai En yang awalnya ingin bermalas-malasan setelah ia menerobos langsung berdiri saat ia mendengar suara di kepalanya. Tentu Bai En tahu ini suara siapa. Jika begitu, aku akan berkultivasi lebih serius lagi. Jika apa yang diucapkan Paman Tu benar, gumam Bai En langsung bergidik saat membayangkan ia dihajar oleh adiknya karena malas meningkatkan kekuatan. Bai En langsung memejamkan matanya, wajahnya terlihat serius saat menyerap energi dewa di sekitarnya. Perlahan tapi pasti energi dewa terus masuk mengalir ke dantian dan lautan jiwanya. Tukul yang melihat itu langsung tersenyum bahagia. Dari dulu ia selalu mengancam Bai En tapi tak pernah mempan. Tapi saat ini ia memiliki kartu as untuk mengancam Bai En. Tukul sangat senang dan merasa beruntung karena dipertemukan oleh Bai En. Waktu terus berlalu, 2 minggu kemudian kini Bolong, Duandu, Fang Hu, Yufan, Sinting dan Santeng telah berkumpul kembali. Bagaimana pergerakan mereka? Tanya Duandu santai ke arah Fang Hu. Saat ini, faksi langit, faksi emas, faksi pedang, sekte matahari dan beberapa faksi maupun sekte lainnya masih belum ada yang bergerak akibat pertarungan di hutan 2 minggu lalu. Mungkin mereka telah melaporkan semua kejadian ini kepada pemimpin atau master mereka sehingga mereka bergerak secara hati-hati, jawab Fang Hu dengan santai. Duandu yang mendengar itu langsung terkekeh kecil. Bolong ikut terkekeh walau tidak mengerti apa yang ditertawakan oleh Duandu. Paman, kenapa kau tertawa? Tanya Duandu heran. Melihatmu tertawa dan seperti memikirkan rencana jahat tentu saja aku ikut tertawa, jawab Bolong kini mulai tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Sinting yang cepat terpengaruh juga ikut tertawa seperti orang gila. Duandu, Fang Hu, Yufan dan Santeng langsung menggelengkan kepalanya.
Aku tertawa karena saat ini waktu kita untuk meningkatkan kekuatan kita. Apa kalian tidak malu kalah saat pertarungan sebelumnya, kata Duan Du tersenyum mengejek. Seketika wajah semua orang kecuali Yu Fan langsung jelek, mereka menatap ke arah Duan Du yang memiliki mulut mengerikan dalam hal menyindir. Sudah, aku pergi dulu meningkatkan kekuatanku biar kakak bangga terhadap perkembanganku, kata Duan Du langsung pergi tanpa melirik ke arah para saudara Bai An. Waktu terus berlalu dengan cepat. 1 tahun, 2 tahun, tepat ke tahun ketiga bertepatan dengan Bai An berumur 21 tahun. Bai An kini membuka matanya secara perlahan. Saat ia membuka matanya, pancaran tekanan mengerikan langsung menyebar membuat tempatnya berguncang hebat. Aku merasa 2 tahun lalu ada yang membantuku memberikan asupan energi yang sangat berlimpah hingga kekuatanku meningkat pesat seperti ini, tapi aku tak tahu siapa orangnya, gumam Bai An. Bai An langsung menutupi sebagian kekuatannya, dan memperlihatkan Dewa Biru Bintang 3 awal kepada saudaranya nanti. Karena Bai An yakin jika para saudaranya pasti akan meningkat paling tinggi Dewa Biru, kecuali Bai An dan Long Yuan. Bai An yakin jika kakaknya dan Long Yuan setidaknya mencapai Dewa Raja Rendah. Wos, tep-tep, Tuan Muda, akhirnya Anda selesai juga, sapa Tukul sedikit menunduk untuk memberikan penghormatan. Bai An langsung melambaikan tangannya santai. Jangan begitu pamantu, kata Bai An menghentikan apa yang dilakukan Tukul, kemudian Bai An kembali berkata, apa paman tahu tingkat kekuatanku yang sesungguhnya? Tukul langsung meneliti Bai An dan mengangguk. Tentu, Tuan Muda saat ini telah mencapai Dewa Biru Bintang 3 awal, jawab Tukul. Bai An langsung mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Setidaknya Bai An tahu jika bukan Tukul yang membantunya, untuk masalah siapa yang membantunya, Bai An tidak terlalu memikirkannya, karena ia yakin jika orang itu akan muncul suatu hari nanti. Oh ya pamantu, apakah yang lain telah selesai berkultivasi? Tanya Bai An sambil mengedarkan kesadarannya. Bai An langsung mengangguk, setelah tahu para saudaranya juga sudah selesai dan melesat ke tempatnya berdiri. Tep-tep, Tuan Muda, kakak Bai An, adik, sapa semua saudara Bai An. Bai An langsung tersenyum hangat. Kekuatan kalian tidak mengecewakan, tapi, kata Bai An melirik ke arah kakaknya, yang kini hanya berada di tingkat Dewa Raja Rendah Bintang 1 awal. Awalnya Bai An menduga, jika kakaknya bisa mencapai Dewa Raja Rendah Bintang 3 minimal awal. Apa yang kakak lakukan selama ini? Apa jangan-jangan, Bai An terhenti lalu melirik ke arah Tukul. Saat Tukul ingin menjawab, dengan cepat Bai An maju. Aku sudah berusaha keras, bahkan di antara semua orang akulah yang paling berusaha, tapi karena energi semestaku masih tersegel itulah yang membuat kemajuanku selangkah lebih lambat dari kalian semua, kata Bai An meyakinkan. Tapi Bai An tahu jika kakaknya saat ini sedang berbohong. Lain kali jika kakak ketahuan malas, maka aku tidak akan segan lagi, kata Bai An sedikit serius. Bai An langsung tersenyum sambil mengangguk santai. Kekuatan Lang Zai dan Pixiu kini sama yaitu tingkat Dewa Biru Bintang 3 awal, sama seperti kekuatan yang Bai An perlihatkan saat ini. Sementara Tulong meningkat pesat, ia kini Dewa Biru Bintang 2 puncak, sebentar lagi ia akan menerobos ke Bintang 3 awal. Untuk Gilian, ia kini Dewa Biru Bintang 1 awal. Tulong langsung maju sambil bertanya, Tuan Muda, kapan kita keluar? Aku sudah tidak sabar mencoba kekuatan baruku, jika tidak dicoba maka akan menjadi tumpul nanti. Lang Zai dan Pixiu langsung menggeleng melihat tingkah Tulong, mereka berdua juga sedikit iri dengan perkembangan Tulong, walau iri, mereka juga senang karena Tulong adalah saudara mereka, terlebih Lang Zai yang membawanya dulu ikut bangga dalam hatinya kini. Bai An yang mendengar itu langsung tersenyum licik. Tapi dengan cepat ia mengubah ekspresinya dengan senyum santai. Bersabarlah, kita akan pergi menemui saudara kita terlebih dahulu, mungkin mereka juga mengalami perubahan pesat, kata Bai An. Mendengar itu semua orang mengangguk patuh,
saat Bai An melirik para saudaranya dengan teliti, ia cukup tertegun beberapa detik. Karena semua saudaranya mengalami perubahan pada wajahnya, mereka terlihat lebih tampan dan raut wajahnya lebih dewasa. Untuk Gillian kini semakin cantik walau ia mengenakan cadar, tapi Bai An tahu jika ada banyak perubahan pada wajah Gillian, tidak hanya wajah saja, tubuhnya pun mengalami perubahan. Setelah puas melihat perubahan wajah para saudaranya, Bai An melirik Tukul. Tukul langsung mengangguk, karena tahu apa yang dimaksud Bai An. "Ayo ikuti aku," kata Tukul melesat ke arah pintu masuk. Semua orang langsung mengikuti Tukul. Wus, tep-tep. Setelah sampai di sebuah pintu, Tukul langsung melambaikan tangannya. Tanpa menunggu waktu lama, mereka semua langsung keluar dari dimensi kecil. "Wus, kita coba ke kota Li terlebih dahulu untuk mencari informasi," kata Bai An langsung melirik Bai An. Bai An langsung melesat lebih dulu menjadi petunjuk arah. Bai An dan yang lain mengikuti dari belakang. 10 menit berlalu, kini Bai An dan yang lain telah melewati gerbang kota Li tanpa hambatan. "Aku biasa di rumah makan kecil ini jika mencari informasi," kata Bai An menunjuk rumah makan sederhana di depannya. "Ayo masuk," kata Bai An kembali mengajak Bai An dan yang lain setelah melihat mereka semua mengangguk. Tep-tep, saat mereka masuk menggunakan tudung hitam, entah mengapa Bai An merasakan jejak ketakutan di wajah mereka semua. "Hei, mereka ini pasti kelompok pembantai, kau lihat jubah mereka itu adalah simbol jubah kelompok pembantai," bisik salah satu pria kurus bertubuh jangkung. "Kau jangan bicara yang tidak-tidak, lebih baik kau diam dan makan saja, jika mereka mendengar bisikanmu kita semua bisa mati," bisik temannya yang sama-sama kurus, tapi lebih pendek. Bai An dan para saudaranya Bai An yang mendengar itu langsung agak bingung. Tapi berbeda dengan Bai An, ia kini tersenyum kecil. Aku tidak menduga jika mereka berdua mampu membuat kelompok mereka sendiri dengan cepat," gumam Bai An santai. Mendengar gumaman Bai An, seketika Tulong, Pixiu dan Lang Zai langsung cerah. Mereka kini sadar jika jubah yang mereka pakai ini dipakai oleh saudara mereka Yu Fan, Fang Hu, Xin Ting, San Teng dan Long Yuan. "Tuan muda, apakah ini ada kaitannya dengan Yu Fan dan Fang Hu yang pergi beberapa waktu lalu?" tanya Lang Zai. "Benar, dulu sewaktu aku pergi bersama mereka lalu kembali, aku sempat memberikan mereka jubah yang sangat banyak," jawab Tulong dengan senyum bangga. Lang Zai seketika mengangguk mengerti. Ia ingat jika Tulong sempat dikira ikut pergi bersama Fang Hu, Yu Fan, Xin Ting dan San Teng, tapi nyatanya itu hanya tipuan Bai An dan Long Yuan untuk menipu Jin Ho. Untuk Bai An, yang mendengar pembicaraan mereka semua termasuk pembicaraan Bai An dan saudaranya, kini hanya mengangguk-angguk bangga terhadap adiknya. Sementara Gillian dan Tukul biasa saja. Cukup lama mereka di rumah makan untuk mendapatkan beberapa informasi lain, termasuk beberapa pergerakan kecil dari beberapa faksi dan sekte besar. Bai An dan para saudaranya langsung keluar dengan santai. "Tuan muda, apakah kita akan ke faksi emas itu? Aku dengar ia berada di kota ini adalah kesempatan yang baik untuk mencoba kekuatan baruku agar otot-otot ini tidak kaku," tanya Tulong dengan semangat sambil memasang wajah memelas. Bai An terlihat berpikir sesaat, padahal ia hanya pura-pura saja. Tak lama ia melirik ke arah Gillian dan Bai An. "Lianer, aku dengar kau memiliki beberapa masalah dengan faksi emas ini, jika aku boleh tahu masalah apa itu?" tanya Bai An. "Mereka pernah berencana membunuhku. Karena salah satu dari orang terkuat mereka dulu kalah olehku saat pertandingan peringkat ahli Dewa Abadi," jawab Gillian dengan dingin saat ia mengingat dirinya pernah dikepung saat perjalanan pulang. Untung saja ia beruntung meloloskan diri dari kepungan mereka. Bai An mengangguk santai sambil mengeluarkan seutas senyum. Setelah itu Bai An melirik ke arah kakaknya Bai An. "Untuk kakak, aku dengar kakak bergabung dengan mereka untuk mendapat informasi. Memang informasi apa yang kakak ingin dapatkan dari faksi emas ini? Terlebih dengan kekuatan kakak dulu, aku yakin kakak mampu melawan pemimpinnya."
Tanya Bai An. Ini ada kaitannya dengan salah satu pengkhianat, dan salah satu anggota klan Ling yang setia telah ditangkap pengkhianat ini. Untuk kekuatan pemimpin mereka, kakak akan kalah jika bertarung duel dengannya dulu, tapi untuk saat ini mungkin kakak seimbang dengannya. Itu karena pemimpin mereka sebenarnya sangat kuat, ia selalu menyembunyikan kekuatannya. Kata Bai An menjawab. Bai An kemudian menambahkan, untuk informasi, dari mana kakak mendapatkannya itu gampang. Bai An langsung melirik ke arah Tukul. Bai An langsung mengerutkan keningnya saat mendengar jawaban dari Bai An. Siapa nama anggota klan Ling yang menjadi pengkhianat dan setia? Tanya Bai An. Pengkhianat ini bernama Ling Dong dan yang setia bernama Ling Che. Untuk kekuatan keduanya, Ling Dong lebih kuat, mungkin saat ini ia sudah berada di tingkat Dewa Raja Tinggi. Sementara Ling Che masih di Dewa Raja Rendah. Ling Che ini adalah salah satu putra tetua klan Ling yang selalu berjuang demi klannya walau ia selalu diejek sampah, ia selalu teguh. Hal inilah yang membuatku ingin menolongnya, jawab Bai An mengepalkan tangannya erat-erat. Tunggu-tunggu, berarti bukan pemimpin faksi emas yang paling kuat, melainkan Ling Dong ini. Tanya Bai An kini tersenyum licik, tapi dengan cepat ia mengubahnya agar tidak disadari oleh yang lain. Bukan Ling Dong, tapi ada lagi salah satu Dewa Raja Tinggi bintang 2 puncak, karena di dunia setengah dewa ini batasan ahli Dewa Abadi adalah Dewa Raja Tinggi. Jika ada dewa yang jauh lebih kuat datang ke sini maka kekuatannya akan ditekan sekecil mungkin. Seperti orang ini ditekan ke tahap Dewa Raja Tinggi bintang 2 puncak, berarti di alam dewa kekuatannya mungkin sama dengan Paman Tu. Kata Bai An. Bai An semakin mengerutkan keningnya, jika ditekan sekecil mungkin, lalu kenapa kekuatannya kini tidak ditekan? Karena saat ini Bai An juga melebihi Dewa Raja Tinggi. Sementara Bai An melirik ke arah Tukul, Bai An juga melihat jika Tukul tidak berada di tingkat Dewa Raja Tinggi, melainkan di atasnya. Walau begitu, Bai An tidak ingin bertanya agar Tukul tidak curiga jika kekuatannya kini cukup tinggi. Baiklah kita akan ke sana dan melihat apakah ucapan kakak benar, kata Bai An kini menyeringai kejam. Tulong, Lang Zai dan Pixiu yang mendengar itu langsung bersemangat. Mereka kini sudah tidak sabar bertarung melawan orang-orang kuat seperti yang dibicarakan Bai An tadi, walau kecil kemungkinan mereka untuk menang, tidak membuat nyali mereka surut, malah sebaliknya kini mereka ingin maju paling depan. Terlebih Tulong, matanya menyala-nyala menatap Bai An. Bai An yang melihat itu langsung berkata, "Kau jangan langsung tumbang ya, aku takut setelah sampai di sana nanti, kaulah yang pertama kali tumbang." Seketika semua orang tertawa termasuk Tulong, ia yang paling keras tertawa mendengar ejekan Bai An. Dengan segera Tulong membalas, "Kau tenang saja Tuan Muda, mulai saat ini akulah yang menjadi dinding terkuatmu, jika ada yang menyerang diam-diam maka aku akan langsung membantai mereka, hahaha." Tulong menepuk dadanya dengan bangga sambil terus tertawa keras. Bai An dan para saudara langsung menggeleng. Tanpa menunggu lama, mereka langsung melesat ke arah faksi emas, mereka melesat dengan santai. Saat di perjalanan Bai An langsung memberikan tahu rencananya kepada semua orang. Bai An bersama Lang Zai bertugas ke sana untuk melihat kekuatan musuh sedail mungkin. Tulong dan Pixiu mencoba untuk memancing keributan, Bai An, Gilian menunggu sinyal untuk bertarung. Sementara Tukul tidak diizinkan ikut oleh Bai An. Tep-tep. Setelah tidak jauh dari faksi emas, Bai An dan Lang Zai langsung melesat masuk. "Tunggu, tanda pengenal kalian mana?" teriak penjaga bertanya. Bai An dan Lang Zai langsung berhenti, lalu Bai An dengan santai mengeluarkan tanda pengenal komandan tertinggi di bawah ketua. Dengan cepat penjaga itu berlutut sambil menahan kakinya yang kini terus bergetar tanpa henti. Komandan, maafkan saya karena menghentikan Anda," kata penjaga tersebut terbata-bata. Saat Bai An ingin mengatakan sesuatu, Lang Zai langsung mengayunkan pedangnya. Crash! Buk! Kepala penjaga tersebut langsung terjatuh dengan mata melotot. Lang Zai dengan santai berjalan ke arah mayat penjaga tersebut lalu mengambil sesuatu.
Bai En yang ternganga dari tadi kini langsung tersadar saat ia melihat mayat tanpa kepala. Belum selesai Bai En ingin mengatakan sesuatu, ia langsung diam saat merasakan beberapa mata dengan aura membunuh yang pekat mengintai mereka dari kejauhan. Rupanya identitasku sebagai penyusup telah terbongkar, gumam Bai En lalu melirik ke arah Lang Zai sambil menganggukkan kepalanya. Lang Zai langsung mengeluarkan batu lalu menghancurkannya. Batu itu adalah sebuah sinyal darurat yang Pixiu dapatkan dulu, lalu Pixiu memberikan batu itu ke masing-masing orang, dengan darah mereka semua digabungkan lalu diteteskan, maka jika batu itu hancur, yang lainnya pasti akan menyadarinya. Tulong dan Pixiu yang baru saja ingin membuat keributan langsung mendengus kesal, sementara Bai En, Gilian dan Tukul yang mengikuti Tulong dan Pixiu dari jauh hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dengan cepat ia muncul di samping Tulong dan Pixiu. Ayo kita ke sana, jika Lang Zai memecahkan batu akik ini, maka ini adalah pertarungan yang sebenarnya, kata Bai En. Tanpa menunggu reaksi mereka, Bai En langsung melesat ke arah faksi emas. Wus! Saat Bai En muncul, ia melihat jika kakaknya dan Lang Zai masih berdiri santai di depan mayat dan Bai En melihat banyak sekali musuh bersembunyi. Mereka belum bergerak karena sepertinya sedang menunggu instruksi dari seseorang. Wus wus wus. Tak lama Pixiu, Tulong, Gilian datang. Untuk Tukul ia hanya melihat dari kejauhan. Tep-tep, kenapa belum dimulai? Tanya Tulong. Tak lama ia langsung tersenyum. Jika belum dimulai maka aku akan memulai terlebih dahulu. Tanpa menunggu respon dari yang lain, Tulong langsung terbang. Hei tikus-tikus kecil, daripada kalian hanya mengintip dengan aura membunuh yang kalian keluarkan untuk menakuti anak-anak itu, lebih baik kalian ke sini. Maka ayah yang tampan ini akan mengajarkan kalian cara mengeluarkan aura membunuh yang benar, kata Tulong sambil mengeluarkan aura membunuhnya yang sangat pekat menekan beberapa dari orang-orang yang bersembunyi. Provokasi Tulong tidak direspon, walau banyak yang pingsan bahkan mati dari mereka, tapi mereka tetap tidak keluar. Tulong langsung mendengus. Jika kalian tidak keluar maka aku akan membuat kalian keluar dari sarang kalian, kata Bai En mengayunkan cakarnya. Sebuah cakar energi langsung melesat ke arah bangunan cukup besar. Duar. Tulong semakin mengerut saat melihat masih tidak ada yang mau keluar. Sementara Bai En terkekeh melihat itu. Ilusi mereka sempat membuatku teralihkan, jika Tulong tidak menyerang, mungkin aku tidak akan tahu jika mata-mata dengan aura membunuh ini hanyalah ilusi, kata Bai En terkekeh kecil. Saat Bai En ingin maju, Bai En lebih dulu memegang pundak adiknya. Biarkan aku yang menghancurkan ilusi mainan ini, kata Bai En melesat dan berhenti di samping Tulong. Tunggu di sini, kata Bai En. Ia lalu melesat ke arah dinding ilusi sambil mengayunkan tangannya. Tak lama keluar beberapa belati yang diselimuti energi yang sangat kuat. Wus, krak-krak, duar. Setelah menghancurkan ilusi tersebut, barulah Bai En melihat ratusan ribu anggota faksi emas menunggu di sana. Terlihat mereka telah siap seperti menunggu kedatangan kelompok Bai En. Tulong langsung maju bersama Gilian, Lang Zai dan Pixiu setelah melihat banyak sekali musuh di depan mereka. Mereka terlihat semakin bersemangat. Haha, inilah yang aku cari-cari, menemukan musuh yang sepadan denganku, tawa Tulong langsung menggema di area tersebut. Tulong langsung mengayunkan cakarnya dengan beringas. Saat Tulong ingin mengayunkan cakarnya, sebuah tangan melesat ingin memukul kepala Tulong. Tulong yang melihat itu biasa-biasa saja karena tahu akan ada yang menghentikan orang tersebut. Dugaan Tulong benar, dengan cepat Bai En melempar beberapa belatinya. Kau adalah lawanku Molor, kata Bai En dengan dingin. Molor adalah pemimpin tertinggi faksi emas. Kekuatannya saat ini berada di tingkat Dewa Raja Rendah Bintang 1 Puncak, walau begitu, kekuatan di setiap tingkatan bintang awal dan menengah sangat jauh, apalagi Molor ada di bintang 1 puncak. Molor menyipitkan matanya saat melihat Bai En, tak lama ia terkekeh kecil. Kaulah yang dicari-cari oleh Tuan Ling,
kata Molor langsung melesat maju mengayunkan tinjunya ke arah Bai En. Bai En tak mau kalah, ia langsung melemparkan belatinya. Bam! Saat belati dan tinju mereka beradu, suara ledakan terdengar keras. Molor dan Bai En sama-sama tidak mundur, mereka saling menatap satu sama lain dengan intens. Tak kusangka kekuatanmu meningkat pesat, kata Molor dengan serius. Bai En langsung mendengus karena merasa diejek, padahal ucapan Molor tadi sama sekali tidak mengejek. Hanya adik dan keluargaku yang boleh mengejek diriku. Jika itu musuh maka kematian yang akan mereka temui, dengus Bai En kini mulai serius. Molor yang melihat aura Bai En langsung naik mulai ikut serius, ia juga tak mau kalah, Molor langsung mengeluarkan aura penuhnya. Benturan aura langsung terjadi, hal tersebut membuat orang-orang yang berada di bawah Dewa Abadi seketika pingsan. Untuk ahli Dewa Abadi mereka semua bertahan untuk menahan kedua berturan Molor dan Bai En. Banyak juga para anggota faksi emas yang selamat akibat mundur lebih cepat dari yang lain. Sementara untuk Tulong, Pixiu, Langzai dan Gilian, mereka menggunakan sebuah batu perisai, sehingga kedua benturan aura tersebut tidak berdampak buat mereka. Sementara Bai En kini melirik ke arah tertentu yaitu orang yang mungkin dimaksud oleh kakaknya. Tapi Bai En sengaja diam saja karena menunggu pergerakan dari Lingdong. Walau kekuatanmu jauh di bawahku, tapi itu tidak membuatmu merasa tertekan sedikit pun, ini akan jadi lebih menarik, kata Molor kemudian menghilang. Dalam sekejap ia muncul di depan Bai En sambil mengayunkan tinjunya yang dialiri energi yang cukup besar, energi tinju Molor bahkan membuat tanah di bawahnya langsung retak. Bai En yang waspada dari awal langsung mundur sambil mengayunkan belatinya, yang dialiri energi tak kalah kuat dengan Molor. Tinju dan belati langsung bertemu. Bom! Tak berhenti sampai di sana, Bai En kembali melempar beberapa belatinya sambil mundur selangkah demi selangkah. Bam-bam! Molor juga tak mau kalah, ia dengan beringas mengayunkan tinjunya ke arah belati yang datang ke arahnya. Sementara di tempat lain, Langzai dan Pixiu terlihat baru saja bekerja sama menghancurkan puluhan ribu anggota faksi emas. Saat Langzai dan Pixiu mundur untuk menarik nafas, para anggota dan ketua faksi emas mengira Langzai dan Pixiu kehabisan energi. Mereka berdua telah kehabisan energi, jangan biarkan kesempatan emas ini terlewatkan begitu saja, balaskan dendam anggota kita yang telah mereka bunuh, teriak salah satu ketua faksi emas dengan semangat. Tapi tidak ada yang melihat wajah licik ketua tersebut, karena ia menyembunyikannya dengan sangat baik. Wow! Teriakan anggota faksi emas menggema bersama beberapa ketua lainnya, dan ikut terpacu akibat dorongan dari teriakan ketua faksi emas yang licik tadi. Seketika puluhan ribu melesat seperti semut ke arah Langzai dan Pixiu. Langzai dan Pixiu yang melihat itu langsung tersenyum kejam. Langzai dan Pixiu saling melirik satu sama lain, setelah itu mengangguk dengan seutas senyum. Dengan segera Langzai dan Pixiu menggerakkan tangan mereka untuk mengeluarkan teknik terkuat mereka. Teknik cakar serigala langit, teknik cakar singa surgawi. Teriakan Langzai dan Pixiu terdengar pelan. Tak lama kemudian, gabungan teknik Langzai dan Pixiu langsung membentuk cakar energi yang sangat besar, berwarna emas keputihan. Cakar energi tersebut hampir menutup setengah bagian dari markas faksi emas. Dengan cepat cakar energi tersebut jatuh ke bawah, di tempat sekumpulan anggota faksi emas bersama ketuanya. Wus! Sementara para ketua dan anggota faksi emas kini bergidik ketakutan, saat melihat serangan gabungan dari Langzai dan Pixiu. Dengan segera mereka semua menggunakan seluruh kekuatan mereka, untuk mengeluarkan teknik terbaik mereka masing-masing. Palu mengguncang bumi, pedang halilintar, tombak samudra, teriakan demi teriakan para setengah abadi maupun ahli dewa abadi langsung menggema. Cakar energi dari kedua gabungan Langzai dan Pixiu, langsung bertemu dengan serangan para ketua dan anggota faksi emas. Brak! Cakar gabungan Langzai dan Pixiu menghancurkan serangan para ketua dan anggota faksi emas, cakar gabungan itu terus melesat dengan cepat. Bom!
Puluhan ribu anggota faksi emas dan beberapa dari ketua faksi emas langsung hangus, menyisakan cincin penyimpanan mereka yang kini jatuh. Sementara ketua faksi emas yang tersenyum licik tadi, kini muncul yang entah datang dari mana. Ia melesat dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan para anggota faksi emas. Tulong kini dengan beringas mengayunkan tinjunya secara acak menembakkan tinju energi. Terlihat tubuh Tulong penuh dengan darah, ia juga terlihat terluka. Banyak bekas sayatan senjata bersarang di tubuh Tulong, tapi itu tidak mengendurkan semangatnya. Sementara musuh terlihat seperti semut berkerumunan maju tanpa henti ke arah Tulong. Tulong mengeluarkan seutas senyum sambil bergumam. Inilah pertarungan yang aku tunggu-tunggu, selama aku bertarung, aku tak pernah bersemangat seperti ini. Dengan cepat Tulong mengeluarkan pedangnya, kini Tulong memegang pedangnya menggunakan tangan kirinya. Tulong sebenarnya pengguna pedang tangan kiri, tapi Bai An melarangnya untuk menggunakan tangan kirinya, untuk memegang pedangnya jika tidak mengalami pertarungan yang sesungguhnya, atau pertarungan hidup dan mati. Tulong mulai menyeringai, tangan kiri Tulong tiba-tiba bergetar hebat, mengeluarkan cahaya berserta tangannya yang berubah menjadi tangan monster. Tak sampai di situ saja perubahan yang terjadi, kini pedang Tulong mulai membesar. Tanpa menunggu waktu, Tulong langsung mengayunkan pedangnya untuk mengetes kekuatannya yang telah meningkat. Wus, energi tak kasat mata dari tebasan pedang Tulong langsung memotong hampir 1000 musuhnya. Sementara musuh yang selamat karena tidak terkena tebasan Tulong kini ternganga. Sebelum mereka tersadar, Tulong memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membunuh lebih banyak. Tidak, lebih tepatnya pembantaian. Tulong kembali mengayunkan pedangnya beberapa kali. Wus, crash, crash, ah. Teriakan demi teriakan terdengar hingga mereka tersadar. Semuanya lari, ia tak lebih dari iblis yang sudah tidak memiliki akal sehat, teriak salah satu ketua faksi emas, yang memiliki kekuatan Dewa Kuning Bintang 2 Puncak. Baru saja ia melangkah mundur untuk mencoba melarikan diri. Ia melihat kakinya berjalan lebih dulu, sedangkan badannya kini masih terdiam. Tak lama kemudian ia mati karena terpotong menjadi 2 bagian. Tak jauh dari lokasi Tulong, kini Gilian terlihat sedang menari saat memainkan pedangnya, irama sangat beriringan. Gilian juga terus menebar bunga-bunga hingga menempel ke pundak musuh. Tak lama kemudian tubuh musuhnya meledak menjadi daging cincang. Gilian terus melakukan itu dengan santai hingga orang yang ia cari muncul di depannya. Aku tak tahu bagaimana caramu bekerja sama dengan kelompok pembantai, mungkin menjual tubuhmu, kekeh orang tersebut. Orang itu adalah salah satu ketua faksi emas jajaran terkuat, ia kini sadar, jika ia melarikan diri mungkin ia tak akan selamat. Karena ia tahu betul jika kelompok pembantai tidak akan pernah melepaskan musuhnya, jadi satu-satunya pilihan sebelum ia mati adalah membunuh Gilian agar ia tidak mati sia-sia. Aku telah lama menunggu kedatanganmu pengecut, dengus Gilian dengan dingin. Tak ingin menunda balas dendamnya, Gilian langsung melesat ke arah Houran. Terlihat Gilian mengayunkan pedangnya dengan santai disertai bunga berterbaran di sekelilingnya. Houran yang melihat itu langsung mendengus, karena ia tahu betul teknik inilah yang membuatnya kalah dulu. Dengan cepat Houran menggunakan pertahanan serta menggunakan teknik terkuatnya. Tinju Dewa Emas. Teriakan Houran langsung menggema disertai energi keemasan muncul. Wus, mawar menyatu dengan alam, gumam Gilian. Seketika 2 serangan dari Gilian dan Houran langsung bertemu. Tak berhenti sampai di sana saja, terlihat beberapa bunga menyelinap ke arah Houran tanpa diketahui olehnya. Gilian langsung tersenyum tipis. Meledaklah, gumam Gilian santai. Bam! Houran langsung mati tanpa mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya. Gilian tidak berhenti sampai di sana saja, ia memanfaatkan keterkejutan para anggota faksi emas dengan menebar bunga mawar ke arah mereka semua. Sementara di tempat Bai An berdiri, ia tersenyum melihat para saudaranya yang kini memiliki kemajuan dalam bertarung, bahkan mereka semua belum menggunakan kekuatan puncak mereka. Bai An langsung menghilang dari tempatnya,
setelah melihat pergerakan dari Lingdong yang ingin membunuh kakaknya. Lingdong yang memiliki kekuatan jauh lebih tinggi dari Bai En muncul, dengan pedang yang terayun ke arah Bai En. Bai En langsung terkejut, dan dengan cepat ia mengayunkan belatinya, walau ia tahu dirinya akan kalah dan terluka parah. Wus, Treng. Bai En muncul tepat di samping kakaknya, dengan santai ia menahan pedang Lingdong menggunakan pedangnya. "Siapa kau?" tanya Lingdong mundur beberapa langkah, karena saat Bai En menahan pedang Lingdong tadi, Lingdong tahu jika orang bertudung yang lain Bai En adalah musuh kuat baginya. Bai En yang ditanya langsung tersenyum di balik tudungnya. "Siapa aku itu tidak penting, tapi apakah begini cara seorang kultivator menyerang saat orang lagi bertarung?" kata Bai En lalu menambahkan. "Sungguh tindakan seorang pengecut," kekeh Bai En. Wus, Bai En muncul di depan Molor dan dengan santai ia mencengkram leher Molor. Prak, Molor mati tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Kau!" teriak Lingdong sambil menunjuk ke arah Bai En dengan tersulut emosi. Saat Lingdong ingin melesat maju, Bai En sudah lebih dulu muncul di depannya sambil mengayunkan pedangnya. Tapi Bai En langsung mundur sambil menarik Bai En sejauh mungkin. Bom! Ledakan besar langsung menghancurkan markas faksi emas. Entah apa yang terjadi, hanya saja Bai En merasakan bahaya tadi sehingga ia dengan cepat mundur sejauh mungkin. Bai En langsung teringat dengan para saudaranya. Tapi kekhawatiran Bai En langsung hilang setelah ia melihat Tukul muncul membawa Lang Zai, Pixiu, Tulong, Gilian dan ketua faksi emas yang tadi tersenyum licik. Bai En langsung menyipitkan matanya saat melihat ketua faksi emas yang sebenarnya bukan, karena orang ini sedang menyamar. Bai En juga sangat mengenal orang ini dari auranya. "Huf, sama siapa kau kesini Duaner?" tanya Bai En sambil tersenyum hangat. "Hehe, aku kesini sendiri kakak, tadinya aku kesini untuk melihat kekuatan musuh, tapi aku tidak menduga kakak bersama paman-paman yang lainnya datang menghancurkan mereka," kekeh Duan Du langsung membuka topeng wajah palsu yang ia gunakan. Bocah nakal, aku tidak menduga ini dirimu, pantas saja tadi aku merasa familiar dengan auramu sehingga aku tidak membunuhmu," kekeh Lang Zai. Hei, Paman Lang, bukannya tidak ingin membunuh, tapi kau saja yang tidak bisa membunuhku, ejek Duan Du sambil terkekeh kecil. Wus, buk. Duan Du langsung terlempar ke depan dan mendarat pas di dua belahan dada Gilian. Yang memukul Duan Du adalah Tulong. "Hehehe, bocah licik, aku tak menduga kau datang ke sini sendiri, tapi yang dimaksud Tuan Muda adalah sama siapa kau datang ke dunia ini, tidak mungkin kau datang sendiri bukan?" tanya Tulong sambil terkekeh. Wajah Gilian langsung memerah padam, ia lalu melirik ke arah Tulong dengan tatapan tajam. Duan Du yang baru berpisah langsung tersenyum licik. "Bibi, Paman Tulong sengaja memukulku ke arah dirimu agar membuat kau malu, kau harus menghajarnya," kata Duan Du membuat Gilian yang tadi marah kini semakin tersulut emosi. Tulong langsung menegang. Bocah nakal ini sangat licik Nona Lian, jangan dengarkan dia," kata Tulong membela diri. Tapi Gilian langsung melesat ke arah Tulong sambil mengeluarkan pedangnya. "Mati saja kau mesum," teriak Gilian. Tulong tanpa menunggu lama ikut melesat, tapi melesat melarikan diri dari kejaran Gilian. Wus, Gilian yang melihat Tulong melarikan diri kini semakin yakin jika Tulong memang sengaja mempermalukan dirinya. Bai En dan yang lain melihat itu langsung tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Sementara Duan Du tersenyum licik. "Kau ini semakin dewasa semakin nakal," kata Bai En langsung menarik telinga Duan Du. Ampun kakak, aku tidak akan mengulanginya lagi besok," kata Duan Du. Bai En langsung mendengus sambil tersenyum. "Iya besok tidak kau ulangi, tapi keesokan harinya lagi baru kau mulai lagi," dengus Lang Zai. "Hehe, setidaknya aku selalu jujur dan menepati janji. Benarkan kakak?" kata Duan Du tertawa kecil. Lalu Duan Du langsung berkata, "Oh ya aku lupa kak, jika aku kesini bersama kakak Chen Tian, kakak Fang Liu, paman Hei Long dan Huang Feng."
Mendengar itu Bai An langsung mengangguk tanpa menanyakan apa penyebab mereka ke sini, karena Bai An sudah dapat menebak apa yang terjadi. Tapi yang Bai An pikirkan saat ini adalah siapa orang yang menyerang markas faksi emas ini. Mungkin lebih tepatnya membawa Lingdong kabur. Bai An kini melirik ke arah asap yang telah sepenuhnya hilang. Bai An melihat banyak sekali mayat berserakan seperti tumpukan sampah. "Kakak, apa orang yang menyerang tadi yang kau maksud itu?" tanya Bai An melirik ke arah Bai An. Tapi Bai An menggeleng. "Aku tidak tahu pasti," jawab Bai An lalu menambahkan. "Tapi yang lebih penting adalah seberapa kuat kau sekarang, karena aku merasa kau masih menahan diri tadi saat menahan serangan Lingdong. Aku menduga jika kau menyembunyikan tingkat kekuatanmu yang asli." Tanya Bai An menatap curiga. Bai An langsung tersenyum sambil berkata, "Inilah tingkat kekuatanku yang asli kakak, apa kau buta?" Kekeh Bai An, lalu melanjutkan, "Kenapa aku bisa lebih kuat darimu? Itu karena aku menggunakan energi semestaku bersama teknik bertarung, yang aku pelajari sudah kukuasai sampai sempurna, sehingga aku bisa bertarung melawan orang yang jauh lebih kuat dariku." Bai An langsung cemberut bercampur malu, karena ia merasa sedang diejek oleh ucapan adiknya ini. Tukul yang mendengar ucapan Bai An juga ikut percaya, walau tadi ia menduga jika Bai An menyembunyikan kekuatannya yang asli. Tapi kini ia mengerti mengapa Bai An bisa melawan orang yang lebih kuat darinya. Tentunya Tukul mengetahui dengan jelas fungsi energi semesta. Saat ini Bai An melirik ke arah Duan Du sambil tersenyum dengan mata bersinar. Duan Du yang mengerti langsung pergi dengan semangat, karena tahu apa maksud kakaknya. Tanpa menunggu waktu lama, Duan Du langsung mengumpulkan semua hasil jarahannya. "Hehehe, kali ini kita kaya kak," kata Duan Du terkekeh kecil. Bai An tanpa menunggu lagi langsung menyodorkan tangannya santai. Dengan patuh Duan Du memberikan hasil jarahannya, termasuk yang ia kumpulkan selama ini. Bai An mengangguk setelah melihat isi cincin penyimpanan yang terdapat jutaan cincin penyimpanan di sana. Setelah itu Bai An melirik ke arah Bai An. Bai An langsung berkata, "Ikuti aku, semoga orangnya masih ada di sana." Wus, Bai An dan Bai An langsung melesat ke arah bangunan yang telah runtuh. Tep-tep, Bai An langsung mengayunkan tangannya. Bom! Puing-puing yang menghalangi jalan mereka berdua langsung hancur menjadi debu. Bai An langsung berjalan santai menuju sebuah pintu menuju ruang bawah tanah. Bai An kembali mengayunkan tangannya. Wus, brak, pintu tersebut hancur, Bai An dan Bai An langsung masuk ke dalam. Tep-tep, tak sampai 1 menit, Bai An melihat sebuah pintu yang terlihat sangat kuat serta dialiri oleh aura yang memiliki tekanan yang cukup menindas. Pintu ini sepertinya cukup unik, terlebih lagi kayu ini sepertinya cocok untuk dijadikan senjata, kata Bai An mengutarakan isi hatinya sambil memegang pintu kayu yang memiliki kelebihan tertentu. Benar, kayu hitam ini adalah salah satu bahan langka yang dicari-cari di alam dewa sekalipun. Kayu ini memiliki ketahanan level 3 awal jika bisa digunakan oleh sang pengguna. Jika seorang penempa senjata dengan teliti dan tidak mengikis aura ini saat membuat sebuah senjata maka bisa jadi senjata tersebut akan menjadi senjata tingkat 2, kata Bai An menjelaskan lalu menambahkan. Nama kayu hitam ini adalah kayu jati. Mendengar itu senyum Bai An langsung mengembang, ia telah memikirkan beberapa cara untuk menggunakan kayu ini hitam ini nanti saat ia membawanya. Bai An tidak terlalu memikirkan apa yang Bai An pikirkan, ia kini melangkah sambil berkata, "Adik, bantu kakak membuka pintu ini, dan juga hati-hati karena pintu ini bisa menyerang balik kita." Bai An langsung maju lalu bersamaan, mereka berdua langsung mengalirkan energi mereka ke tangan mereka lalu mendorong pintu. Bam, ceklek, saat pintu terbuka, Bai An langsung melihat ribuan mayat yang menjadi pandangan pertamanya. "Kurang ajar," teriak Bai An saat melihat mayat-mayat tersebut. Bai An yang menyadari kemarahan kakaknya langsung bertanya, "Siapa mereka?" "Mereka adalah anggota klan Bai yang dulu berhasil menyelamatkan diri. Aku tidak tahu bagaimana cara Lingdong menangkap mereka,
padahal di antara orang-orang ini ada beberapa orang yang lebih kuat dari Lingdong. Jawab Bai En. Bai An yang mendengar itu langsung mengepalkan tangannya erat-erat. Aku menyesal tidak lebih cepat membunuh Lingdong ini, gumam Bai An dalam hati. Ayo kita cari Ling Ce, ajak Bai En. Bai An langsung tersadar dan segera mengikuti Bai En. Sepanjang lorong besar mereka berdua melihat mayat mati digantung dan dirantai. Semakin mereka melangkah, semakin besar mereka berusaha menahan amarah. Tep-tep, Bai En dan Bai An langsung berhenti setelah melihat sebuah pintu. Ini adalah pintu satu-satunya selain pintu masuk tadi. Brak, Bai En langsung menghancurkan pintu dengan ganas. Setelah itu Bai En dan Bai An masuk. Tep-tep. Pandangan pertama yang Bai En dan Bai An lihat adalah, ada beberapa orang yang lebih tepatnya sekitar 4 orang, 3 laki-laki terlihat krisis, dan 1 wanita lebih parah dari 3 laki-laki itu. Dengan cepat Bai An bergerak mengeluarkan jubah untuk menutupi tubuh sang wanita. Bai An juga mengalirkan energinya untuk memulihkan wanita itu. Sementara Bai En membantu ketiga laki-laki tersebut. Uhuk-uhuk. Terdengar suara batuk dari laki-laki yang paling tua. Bai En yang melihat 1 orang tersadar, dengan cepat ia menyandarkan tubuhnya di sisi tembok. Tak lama, kedua laki-laki muda itu ikut tersadar yang disusul oleh wanita yang Bai En bantu. Saat mereka tersadar sepenuhnya, mata mereka langsung berkaca-kaca saat melihat wajah Bai En, yang kini tidak mengenakan tudung. Tuan muda, sapa mereka berempat. Nanti saja menyapanya, lebih baik kita pergi dari sini lebih dulu, kata Bai En sambil melambaikan tangannya. Lalu Bai En melirik ke arah Ling Ce sesaat terus melirik Bai An. Ayo kita pergi, ajak Bai En. Mereka semua mengangguk. Wos, tep-tep, bersamaan dengan Bai An sampai. Gilian datang menyeret Tulong yang kini memiliki banyak memar di wajahnya. Wajah Tulong terlihat tidak marah atau sedih, melainkan tersenyum-senyum melirik ke arah Gilian. Gilian yang menyadari itu langsung mendengus kesal. Sudah-sudah, daripada kalian berkencan di sini, lebih baik kalian cari tempat yang indah agar kalian tidak malu-malu, kata Bai An terkekeh kecil. Saat Gilian ingin mengatakan sesuatu, Bai An langsung mengajak mereka semua pergi dari markas faksi emas yang telah hancur. Tukul langsung menggerakkan tangannya untuk membuka segel penyadap. Mereka semua langsung melesat pergi. Tak lama setelah kepergian Bai An dan kelompoknya, ada beberapa orang yang tak sengaja melewati tempat itu langsung melotot dengan tubuh merinding. Ini, apa yang telah terjadi dengan faksi emas yang begitu terkenal kuat, kini telah menjadi puing-puing dengan mayat bertaburan seperti sebuah pasir. Kata salah satu dari mereka dengan terbata-bata. Lihat, itu lihat pemimpin faksi emas, molor mati dengan mata melotot seperti tak percaya ia mati begitu saja, kata laki-laki tua bertubuh kecil lalu menambahkan. Siapa yang telah melakukan pembunuhan kejam seperti ini? Ini bukan lagi pembunuhan, melainkan pembantaian, dan juga apa kau tidak memperhatikan dengan teliti, jika yang mati adalah semua anggota faksi emas, terlebih lagi, yang membunuhnya tidak menyisakan satupun dari mereka yang hidup. Kata laki-laki muda dengan wajah memiliki bekas luka. Ini adalah berita besar, aku yakin hanya satu kelompok yang bisa menghancurkan mereka seperti ini tanpa menyisakan harta sekalipun, kata laki-laki yang pertama kali bicara. Benar, mereka tak lain kelompok pembantai, seperti nama kelompok mereka. Mereka membantai tanpa menyisakan satupun musuh mereka, kata laki-laki tua bertubuh kecil. Aku yakin jika faksi emas sama seperti faksi serigala, mereka telah menyinggung orang yang salah, dan ini juga peringatan bagi faksi-faksi besar dan sekte-sekte besar lainnya, agar tidak memprovokasi kelompok pembantai, kata laki-laki muda yang memiliki bekas luka di wajahnya. Setelah itu, mereka pergi sambil menyebarkan informasi itu ke semua penduduk kota Li. Beberapa orang yang tidak percaya karena tidak merasakan getaran pertarungan mereka, langsung ke lokasi dan mengecek apakah berita itu benar atau hanya omong kosong saja. Setelah orang-orang yang tadinya ragu, kini membenarkan jika berita itu nyata.
Tak lama berita itu menyebar dalam sekejap ke semua kota, bahkan ke daratan sebelah. Saat ini dua orang berjubah putih muncul. "Wos, guru," sapa Lingdong langsung berlutut di hadapan gurunya. Gurunya hanya mengangguk ringan sambil menatap ke arah atas. Tak lama, terdengar sebuah suara. "Kau tahu, jika aku terlambat sedikit saja datang tadi, mungkin kau akan mati," kata guru Lingdong. Lingdong yang mendengar itu langsung mengerutkan keningnya. "Memang kenapa guru, bukankah tingkat kultivasiku jauh lebih tinggi dari orang berjubah hitam itu? Ya walau aku merasakan bahaya yang mengancam nyawaku tadi, tapi aku merasa kurang waspada saja," tanya Lingdong keheranan. Gurunya langsung menatap Lingdong dengan dingin. "Bukan orang yang kau lawan yang aku maksud, jika hanya dia, mungkin aku sudah membunuhnya saat muncul tanpa harus melarikan diri seperti ini, tapi ada orang di belakangnya yang jauh lebih kuat dariku. Aku juga dengan susah payah berusaha masuk dari segel hening yang ia buat. Sampai-sampai aku harus merelakan harta yang sudah lama aku simpan," dengus guru Lingdong. Lingdong langsung berkeringat dingin, ia tahu jika gurunya sudah marah, maka tamat sudah riwayatnya. "Lain kali, jika bicara jagalah mulutmu itu, jika tidak guru tidak segan-segan menghukummu walau kau murid kesayanganku," kata guru Lingdong dengan dingin. Baik guru," jawab Lingdong. "Baiklah, sekarang kau bisa pergi dengan membawa beberapa murid sekte, untuk memburu anggota klan Ling di dunia ini," kata guru Lingdong kemudian menghilang. Lingdong langsung menghela nafas lega saat melihat gurunya telah pergi. Lingdong langsung pergi ke sekte murid inti dan dalam. Gurunya adalah seorang master sekte, dan dunia tempatnya ini tidak sama dengan dunia tempat Bai An berada. Dunia tempat Lingdong sekarang adalah dunia setengah dewa ketiga terkuat di seluruh dunia setengah dewa, bahkan dunia tempat Lingdong berada, digadang-gadang akan merebut posisi kedua terkuat, karena saat ini kekuatan dunia tempat Lingdong berada telah setara dengan dunia setengah dewa kedua terkuat. Dari mana mengetahuinya? Itu karena jumlah kultivator di setiap dunia setengah dewa, semakin banyak ahli dewa abadi, maka kekuatan dunia tersebut akan naik peringkat. Bukan hanya itu saja, setiap 1000 tahun sekali, akan ada pertarungan memperebutkan posisi dunia setengah dewa terkuat nomor 1 sampai 3. Dan yang diperbolehkan mengikuti acara turnamen itu adalah jenius, yang umurnya tidak boleh melebihi 5 juta tahun. Kebetulan acara turnamen itu akan tiba 5 tahun lagi, dan akan diadakan di dunia setengah dewa terkuat nomor 1. Lingdong juga ditugaskan mencari sisa-sisa klan Ling, untuk mencari sisa-sisa energi semesta, yang kemungkinan ada di dalam tubuh para anggota klan Ling yang berhasil melarikan diri. Hal ini juga yang menyebabkan sekte yang dipimpin guru Lingdong meningkat pesat, hingga menjadi sekte terkuat di dunia tersebut, termasuk bisa setara dengan dunia setengah dewa kedua terkuat. Wos, tep-tep, saat ini Bai An, Duan Du dan yang lainnya berhenti di gerbang kota Chen. "Ayo ikuti aku," kata Duan Du langsung melesat. Saat mereka melesat, semua orang langsung memberikan jalan bagi kelompok Bai An. Tentu saja Bai An mengerti, karena saat ini mereka mengenakan jubah bertudung yang sama dengan kelompok pembantai. Tep-tep, Duan Du langsung berhenti di depan penginapan naga. Saat ini penginapan naga terlihat sangat ramai, Duan Du yang mengetahui apa penyebabnya hanya diam saja. Saat Duan Du masuk, orang-orang yang sedang mengantri langsung memberikan jalan dengan menunduk hormat. Bai An yang melihat tingkah mereka cukup heran, tapi ia tak bertanya lebih lanjut. Duan Du langsung membimbing Bai An dan yang lain naik ke lantai paling atas. Baru kali ini aku bertemu dengan orang yang mirip dirimu Tulong," kekeh Bai An melirik ke arah Bolong yang sedang bersembunyi di balik bayang-bayang tembok. Bai An mengetahui itu karena aura Bolong yang terlihat barbar. Ia terlihat selalu ingin bertarung. Wos! Bolong langsung muncul sambil melirik ke arah Duan Du. Duan Du langsung mengangguk. Bolong memberi hormat kepada Tuan Muda, sapa Bolong. Bai An melambaikan tangannya. Sementara keempat anggota klan Bai yang berada di belakang heran. Tentu saja heran,
Seharusnya yang dihormati adalah Bai En. Tapi saat ini mereka selalu diam saja tanpa banyak tanya. Hingga Ling Ce langsung bertanya. Maaf jika saya kurang sopan Tuan Muda, kata Ling Ce. Jika boleh tahu siapa orang yang di samping Tuan Muda? Tanya Ling Ce melirik dengan sopan serta hati-hati ke arah Bai En lalu ke arah Bai An. Bai En yang memakai tudung langsung membuka tudungnya. Duan Du yang tidak pernah menyadari hal itu dari awal bertemu langsung melompat mundur. Tentu saja ia terkejut karena Bai En sangat mirip dengan Bai An. Ada apa ini? Kenapa aku tidak tahu? Tanya Duan Du. Tentu saja kau tidak tahu, kau terlalu fokus dengan harta jarahanmu, dengus Tulong. Duan Du semakin heran hingga Bai An ikut membuka tudungnya. Walau terlihat kembar, tapi jika dilihat dengan teliti maka Bai An lebih tinggi dan memiliki postur tubuh yang lebih kekar, wajahnya juga lebih bersih. Duan Du langsung menganga. Kakak, apa kau mempunyai kembaran? Mengapa kau tidak cerita? Kata Duan Du bertanya dengan wajah cemberut. Bai An dan Bai En hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu Bai En melirik ke arah klan Ling sambil berkata, dia adalah adikku, tentu kalian ingat, jika ibuku mengandung adik keempatku, jadi kalian tidak terlalu mengetahui adik kelimaku, dan dia adalah yang paling spesial. Bai An langsung menggeleng, tidak ada yang spesial, kita semua keluarga dan harus saling melindungi apapun yang terjadi. Tidak ada tinggi maupun rendah di antara sesama keluarga. Mendengar itu keempat anggota klan Ling tiba-tiba mengeluarkan air matanya. Menurut keempat anggota klan Ling ini, kata-kata Bai An sangat mirip dengan kakek Bai An. Hal itu juga yang membuat mereka tetap setia hingga mati sebagai bayarannya karena memegang teguh tali persaudaraan. Kakak, kau mempunyai kakak yang mirip denganmu, mengapa aku tidak tahu? Tanya Duan Du dengan heran. Tulong yang mendengar pertanyaan itu kini sangat ingin memukul wajah Duan Du, sama halnya dengan Lang Zai dan Pixiu. Sementara Bai En dan yang lain hanya bisa tertawa kecil melihat tingkah pura-pura Duan Du untuk mencairkan suasana. Untuk Bolong ia kini membuka mulutnya cukup lama hingga tersadar. Bagaimana ia tak terkejut, ia tentu sangat mengetahui klan Ling dulu di alam dewa, dan masa-masa kejayaannya hingga suatu hari hancur karena para pengkhianat. Bolong, apakah yang lain masih belum selesai berkultivasi? Mendengar pertanyaan dari Bai An, Bolong dengan cepat menjawab, iya, mungkin beberapa hari atau minggu lagi mereka satu persatu akan keluar. Bai An mengangguk, tolong siapkan kami kamar, kata Bai An. Bolong langsung menjalankan perintah Bai An. Setelah kamar telah siap, mereka semua langsung istirahat, kecuali Bai An, Duan Du dan Tulong. Mereka kini sedang duduk di ruangan yang terbilang cukup sunyi. Setelah cukup lama diam, Duan Du langsung berkata, untuk orang-orang di bawah, mereka adalah para ahli dewa abadi yang ingin bergabung ke kelompok pembantai. Tahap pertama adalah nama dan asal-usul mereka. Setelah didata ulang, kelompok informasi yang dipimpin Paman Fang Ho akan mencari tahu kebenarannya dengan sangat detail dan teliti, agar tidak terjadi kesalahan seperti pengkhianatan atau sifat yang sewenang-wenang, dan masih banyak lagi. Aku sengaja memindahkan tempat pendaftaran karena saat ini, Paman Yufan dan Fang Hu sedang meningkatkan kekuatannya, sedangkan kelompok pembantai sedang berlatih keras untuk meningkatkan pemahaman bertarung maupun membunuh dengan cepat. Duan Du memberikan banyak sekali informasi kepada Bai An termasuk klan yang dibuat oleh Yufan, yang menjaga mereka juga bekas anggota perampok. Setelah mendapat informasi, Bai An mengangguk, ia lalu melirik ke arah Tulong yang kini asik dengan minumannya. Lama-lama kau mirip dengan tong yang kau pegang, kata Bai An sedikit mengejek. Tapi Tulong tetap asik dengan minumannya. Saking nikmatnya ia berkhayal membunuh jutaan musuh seorang diri, demi membuat Bai An bangga dan membuat Gilian menyukainya. Bai An dan Duan Du langsung jijik saat melihat Tulong tersenyum-senyum sendiri. Kakak, kenapa kau bawa orang gila ini? Lebih baik kita tinggalkan dia dengan halayannya yang tak pernah tercapai itu, dengus Duan Du langsung berdiri mengajak Bai An pergi.
Tulong yang melamun langsung tersadar mendengar teriakan Duandu. Siapa yang berkhayal? Ah, aku tidak berkhayal melainkan sedang melihat kenyataan, dengus Tulong dengan cepat ikut berdiri. Saat keduanya ingin beradu mulut, Bai An langsung berkata, "Ayo, kita lebih baik keluar, karena aku menemukan hal yang menarik tadi di bawah." Bai An langsung tersenyum misterius. Duandu dan Tulong langsung menatap ke arah Bai An dengan wajah penuh pertanyaan. Tapi Bai An langsung berjalan keluar, dengan cepat Duandu dan Tulong mengikuti dari belakang. Tep-tep, setelah keluar dari ruangan tersebut, Bai An langsung menarik Tulong dan Duandu untuk pergi. Wuus, mereka bertiga langsung menghilang dalam sekejap. Tak lama mereka muncul tidak jauh dari penginapan naga. Setelah itu mereka bertiga menyamar menggunakan topeng palsu. Wajah ketiganya kini berubah, tidak ada yang bisa mengenali mereka saat ini. Mereka bertiga juga melepaskan jubah yang mereka kenakan. "Ayo kita masuk," ajak Bai An. Hal itu membuat mereka berdua heran, tapi mereka tidak bertanya karena pasti akan mengetahui apa maksud dari Bai An menyuruh mereka menyamar. Tep-tep, saat Bai An dan yang lainnya masuk, tidak ada yang memandang mereka saat ini, karena semua orang sibuk masing-masing. Lalu pandangan Bai An menuju ke arah dua orang, yang sedang duduk menggunakan tudung untuk menutupi identitas mereka. Mereka berdua tak lain kakak beradik yang menjadi ahli terkuat, saat di turnamen ahli Dewa Abadi beberapa tahun lalu. "Bolehkan kami ikut duduk?" tanya Bai An dengan santai sambil tersenyum lembut. "Tentu saja boleh, silahkan. Karena ini tempat umum bukan tempat kami," jawab pemuda yang lebih tua dengan badan kekar. Pemuda tampan yang lebih muda hanya menjawab dengan seutas senyum hangat. Bai An, Tulong dan Duandu kini duduk. Duandu yang cukup cerdas langsung membuka suara lebih dulu. Jika boleh tahu, apakah para senior ini datang ke sini untuk mendaftar, atau hanya ingin mampir melihat-lihat?" tanya Duandu. Kami datang ke sini sebenarnya ingin bertarung dengan salah satu anggota kelompok pembantai, yaitu nomor 1 atau wakil ketuanya terlebih dahulu. Jika kami kalah, maka kami berdua akan langsung bergabung, jawab pemuda tampan dengan jujur. Tapi orang-orang yang berada di sekeliling kedua kakak beradik langsung menatap dengan tatapan tajam. Begini saja. Jika kalian sangat ingin mencoba beradu tinju sambil mendapatkan masukan dari pertarungan tersebut, kalian berdua boleh melawan mereka berdua juga, kata Bai An santai melirik ke arah Tong dan Duandu yang kini menyeringai kejam. Sementara kakak beradik yang bernama Hu Tang dan Hu Jat langsung mengerutkan keningnya. Tak lama sang kakak yaitu Hu Tang langsung tertawa cukup keras, hingga menyebabkan semua orang melirik karena penasaran. "Bagaimana? Apa kalian berdua berani?" tanya Bai An dengan santai. Hu Tang dan Hu Jat langsung mengubah ekspresi wajah mereka saat mendengar pertanyaan santai dari Bai An, yang tak takut kepada kelompok pembantai, yang berarti mereka yang cukup cerdas langsung mengetahui siapa Bai An dan kedua saudaranya. Hu Yan langsung maju. "Apa yang kami dapat jika bertarung melawan kedua orang ini?" tanya Hu Jat dengan sopan. "Banyak manfaat yang kau dapatkan," jawab Bai An tersenyum misterius. Aku tidak ingin jika tidak mengetahui apa yang kami dapatkan terlebih dahulu," dengus Hu Jat. "Ini yang kau dapatkan," kata Duandu langsung melempar cincin penyimpanan yang ia dapatkan. Dengan cepat Hu Tang menangkapnya lalu memeriksa isinya. Hu Tang langsung terpana saat melihat isinya. "Aku setuju," teriak Hu Tang tanpa basa-basi setelah melihat tumpukan sumber daya yang bisa membantu dirinya, beserta adiknya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Hu Jat langsung mengerutkan keningnya saat melihat kakaknya setuju, tanpa bertanya lebih dulu kepadanya. Hu Jat pun langsung merebut cincin penyimpanan dari tangan kakaknya, lalu mengalirkan sedikit energinya. Saat melihat isinya, Hu Jat tercengang. Ini, jika kami menggunakan sumber daya ini, maka kekuatan kami yang lama macet pasti akan meningkat pesat, dan juga sudah lama aku bersama kakak mencari-cari sumber daya langka ini," gumam Hu Jat dalam hati. Hu Jat pun melirik ke arah Bai An dan dua orang di belakangnya.
Apa kalian yakin akan memberikan kami ini jika kami menang? Tanya Hujat memastikan. Siapa bilang aku memberikan itu jika kalian menang, kekeh Duandu. Terus untuk apa kalian memperlihatkan kami cincin ini? Tanya Hutang bingung. Tentu saja itu bayaran kalian karena mau melawan mereka berdua, untuk menang kalah bukanlah masalah. Kata Bayan menjawab, lalu menambahkan. Bagaimana, apa kalian setuju? Hutang dan Hujat tertegun beberapa saat, sebelum mereka sadar dari lamunannya dan tanpa sadar berteriak kencang. Tentu saja kami mau. Teriakan Hutang dan Hujat langsung membuat orang-orang menjadi geram. Tapi mereka tidak ada yang berani menegur karena larangan adanya provokasi dan pertarungan di penginapan naga. Sementara Duandu dan Tulong saling melirik sambil tertawa dalam hati. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.